adik-adik, kali ini kami akan mengajak adik-adik untuk mengetahui fakta-fakta penting tentang Abraham menurut Alkitab. Fakta yang pertama, Abraham berasal dari keluarga penyembah berhala di Ur Kasdim. Maksudnya, di Alkitab tidak dijelaskan latar belakang Abraham sebelum Tuhan memanggilnya. Tetapi, pada Yosua pasal 24 ayat 2, disampaikan bahwa ayah Abraham yaitu Terah adalah seorang penyembah berhala. Bahkan Abraham juga demikian. Sebelumnya, akhirnya ia pun menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Fakta yang kedua, Tuhan memanggil Abraham menuju tempat yang belum dia ketahui dan menjanjikannya berkat rohani dan jasmani. Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya Ur Kasdim untuk pergi ke suatu tempat yang ditunjukkannya. Fakta yang ketiga, Abraham mentaati panggilan Tuhan dan berangkat menuju tanah perjanjian dan tiba di tanah Kanaan dengan cara yang tidak mudah. Fakta yang keempat, Abraham menerima penggenapan janji Tuhan di tanah perjanjian, yaitu pada saat usianya 99 tahun dan istrinya Sarah 89 tahun, Tuhan berjanji akan memberikan Abraham seorang anak. Fakta yang kelima, Abraham lulus ujian iman dari Tuhan, sehingga disebut Bapa orang percaya. Pada saat Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan anak tunggalnya, yakni Ishak, dengan luar biasa Abraham taat kepada perintah Tuhan. Tetapi Tuhan hanya ingin menguji iman Abraham. Sehingga Tuhan menyediakan seekor anak domba sebagai pengganti Ishak untuk Abraham persembahkan kepada Tuhan. Itu dia fakta-fakta penting tentang Abraham yang dicatat di dalam Alkitab. Untuk tahu fakta-fakta menarik tentang Alkitab lainnya, jangan ketinggalan ya adik-adik. Selalu ikuti ibadah online GCC Kids berikutnya. Selamat beribadah adik-adik. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih atas hari yang baru ini. Bapa yang baik, berkatilah ibadah online ini dari awal sampai akhir. Berkatilah juga kakak-kakak yang melayani ibadah online ini, dan berkatilah kami yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kami undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Raja kita, menyembah Dia, bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setianya bagi setiap kita. Adik-adik boleh goyangkan badannya kiri kanan, sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Puji Tuhan adik-adik, mari siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan Yesus. Siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama di hari ini. Yesus, ku mengasihimu, begitu indah kasihmu.
demikian kasih-Mu tiada berhenti mengalir dalam hidupku. Walau berjalan dalam lembah kelam, tegar hatiku kan terus berjalan, karena ku percaya Kau selalu ada di setiap langkah langkahku. Ku tak sendirian, bagai alunan melodi surgawi yang memuliakan nama-Mu selalu. Demikian kasih-Mu tiada berhenti mengalir dalam hidupku. Walau berjalan dalam lembah kelam, tegar hatiku kan terus berjalan, karena ku percaya Kau selalu ada di setiap langkah langkahku. Ku tak sendirian, sebab Kau besertaku. Ku tak sendirian. Kau Immanuel di dalam kami, beserta kami, menuntun langkah-langkah kami, Tuhan. Kasih-Mu, cinta-Mu, segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, bagai alunan melodi surgawi yang memuliakan nama-Mu selalu. Demikian kasih-Mu tiada berhenti mengalir dalam hidupku. Walau berjalan dalam lembah kelam, tegar hatiku kan terus berjalan, karena ku
memuliakan nama-Mu selalu. Demikian kasih-Mu tiada berhenti mengalir dalam hidupku. Walau berjalan dalam lembah kelam, tegar hatiku kan terus berjalan, karena ku percaya Kau selalu ada di setiap langkah-langkahku. Ku tak sendirian, ku tak sendirian, ku tak sendirian. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Meli. Tapi minggu ini kakak akan membawakan firman loh. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan kakak sampaikan, kita akan berdoa dulu. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau membuka hati dan pikiran kami supaya firman yang akan kami dengar bisa masuk ke dalam hati kami. Biarlah Bapa, kami bisa duduk tenang dan diam selama mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pada saat kita mendengarkan firman kita langsung saja lihat video yang sudah kakak ciptakan. Siapa yang tahu Injil pertama di dalam Alkitab? Ya, Kejadian atau bahasa Inggrisnya kita sebut Genesis. Nah adik-adik, minggu kemarin kita sudah belajar nih tentang maksud Tuhan menciptakan manusia, yaitu sebagai manusia yang diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh alam ciptaan. Nah, dengan begitu adik-adik, seharusnya manusia dapat dengan bertanggung jawab melakukan tugas yang sudah Tuhan berikan, iya kan? Nah, dalam minggu ini kita akan belajar di Kejadian 11 ayat 1-9, yaitu tentang Menara Babel. Nah, adik-adik, apakah adik-adik masih ingat cerita tentang Nuh dan bagaimana Tuhan menyelamatkan ia dan seluruh keluarganya dari banjir dengan cara membangun sebuah bahtera? Nah, ketika Nuh memiliki anak dan anak-anak Nuh memiliki anak-anak lagi dan anak-anaknya memiliki anak-anak lagi sampai seluruh bumi dipenuhi oleh manusia. Dan pada saat itu mereka tinggal di sebuah tanah yang disebut tanah Sinear, dan mereka hanya menggunakan satu bahasa adik-adik. Hanya satu bahasa saja yang digunakan pada saat itu, jadi semuanya bisa mengerti apa yang sedang dibicarakan. Suatu hari mereka berkata, yuk kita bangun suatu gedung yang sangat tinggi sampai mencapai langit supaya kita bisa membuat nama kepada kita sendiri dan tidak tercerai-berai di seluruh bumi. Kemudian mereka bersama-sama mulai membuat batu bata yang banyak sekali, dan semua manusia itu saling membantu untuk mendirikan menara yang paling tinggi. Hari demi hari mereka membangun menara itu, dan menara itu menjadi semakin tinggi. Akhirnya menara yang mereka dirikan sudah hampir selesai. Tetapi Tuhan melihat kota itu dan Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka. Padahal Tuhan ingin manusia menyebar dan memenuhi bumi seperti perintah kepada Adam. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Namun Tuhan melihat bahwa hati mereka menjadi sangat congkak dan sombong. Kemudian Tuhan menghukum mereka dengan membuat mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda. Akhirnya mereka disebarkan Tuhan ke seluruh bumi. Sekarang kota itu disebut Babel, yang artinya kacau. Karena itulah sampai sekarang kita di bumi memiliki ribuan bahasa yang berbeda-beda. Nah adik-adik, Tuhan memberikan manusia akal dan pikiran bukan untuk disalahgunakan,
Nah, dari cerita Menara Babel ini menunjukkan bagaimana Tuhan murka ketika manusia menggunakan kemampuan dan teknologi hasil ciptaannya untuk kesombongan dan masuk burut lainnya. Takut akan Tuhan sebagai penuntun supaya kita diberi hikmat dan tidak terjebak untuk mengandalkan kemampuan dan kepintaran kita sendiri serta tidak terjerumus dalam sikap mengandalkan hasil teknologi yang semakin canggih. Oke adik-adik, untuk hafal minggu ini ada di Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Jangan lupa ya, kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Tuhan Yesus, biar apa yang kami dengar dalam firman ini bisa menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berkati kami ya Bapa. Jagai kami, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Sampai jumpa di minggu depan lagi. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, bye bye, see you next week, God bless you. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Ini kan tahun 2002 masih awal, jadi maka dari itu Kak Betty mau mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Karena Kak Betty nggak berjumpa dengan adik-adik, jadi di acara ini Kak Betty mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru ya buat papa, mama, kakak, adik, dan seluruh yang menonton acara live ini ya. Maka Kak Betty hari ini mau ngajak adik-adik yuk membuat Menara Babel, mengingatkan kita bahwa saat itu Tuhan lagi murka kepada umat manusia. Gimana Kak cara membuatnya? Yuk adik-adik kita cek bahan-bahan yang kita butuhkan. Bahannya pertama, yang kita perlukan karton. Nih karton, segi 4 ya, karton. Apalagi Kak? Mistar atau penggaris. Apalagi Kak? Pensil. Apalagi Kak? Spidol. Apalagi Kak? Silasiban. Gunting. Bahan-bahan itu untuk kita membuat Menara Babel. Sebelum itu kita mau membuat Menara Babel, kita harus membuat batu batanya dulu ya. Gimana kakak caranya? Ayo kita mulai yuk. Sebelum itu kertas segi 4 ini kita bikin macam kita garis miring. Kalau kakak biasanya bikin dari sini ke sini, kakak bikin 8 cm. Lalu adik-adik, ini sudah jadi. Yang ini batu batanya, garisnya dipisah-pisah ya adik-adik, lurus gini, nanti dipisah-pisah ya. Batu bata kan tidak ada yang sama lurusnya, agak biar kuat adik-adik. Lalu ini kita gini ya adik-adik ya, kita bulati gini ya. Untuk supaya jadi menaranya ya. Lalu ini adik-adik cemini Kak Betty lakban ya. Lalu ini kan miring, nggak bisa kita potong ya supaya dia lurus. Udah jadi. Doa. Lalu kita bikin itunya ya, tangganya. Ini adik-adik, maaf ya kalau kakak pakai kertasnya yang pakai ini, kertasnya sudah sobek-sobek tapi masih bisa bikin tangga ya. Dua, 3, 4, 5. Ini kita potong ya.
untuk menara doanya ya, untuk naik ke atas tangganya kita bikin ya. Adik-adik yang kecil minta tolong papa mamanya ya buat ini ya. Kalau gunting-gunting, kalau tempel-tempel adik-adik gak apa-apa, tapi kalau gunting-gunting minta tolong papa mama, minta tolong kakaknya. Nah, adik-adik ini kan sudah ada ayat hafalannya. Nah, ini dan ini apa adik-adik tadi ayat hafalannya kakak ulang ya. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, ditaruh di sini ya untuk supaya adik-adik ingat ya. Dan ini ditaruh sini. Nah, lalu kita lem pakai silasi ban tangganya. Nah, tengeng, ini adik-adik contohnya. Nah, mudah kan, nggak susah kan menara doanya, menara Babelnya kan, mudah kan adik-adik, nggak susah kan. Nah, nanti kalau sudah selesai, adik-adik boleh dikirim ke Kak Yanti melalui Instagram atau WA, karena hasil karya kalian akan dinilai oleh Kak Yanti dan Kak Leni. Nah, nanti di akhir tahun hasil jeripaya yang kalian buat akan dikasih hadiah yang bagus. Nah, dah itu adik-adik sudah selesai ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Berkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan, dijauhi dari maha bahaya. Dengan nama Yesus, haleluya, amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Mari adik-adik, kami undang kita semua mengangkat kedua tangan kita bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita di hari ini. Terimalah berkat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan pemerintahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mengurapi setiap pekerjaan tanganmu. Engkau diberikan hikmat, kepintaran, ketajaman, kepekaan untuk belajar, untuk menjadi berkat di sekolahmu. Dan Tuhan Immanuel menyertai langkah-langkah hidupmu hari ini sampai Maranatha Tuhan datang jemput kita semua di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama